dari yang teori kontrol sosial sampai ke bawah dihapus. Jadi yang udah yang tentang penelitian sebelumnya penelitian yang inilah aku kirim, cuma dia pakai body note yang tadi ya, yang awal itu ya. Yang awal aku tunjukkan aku tadi faktor internal Iya. ya. internal. Yang lain pun aku cari banyak sih yang ada internal eksternal, cuman karena nggak ada apa namanya yang Body note. Ada Bude Ya, ada nggak harus ada sitasi sih. Kalau nggak ada sitasi berarti memang tulisan orang ini gitu. yang nggak ada. Ada cuman ada body note yang tadi lah. Oh, body note. Banyak gitu. Body note tuh dia cuma nyertain nama sama tahun, jadi susah. Iya. Apa lagi? Dari Albert Menurut pandangan lah. Itu dia apa? Menurut pandangan lah. menurut Albert J. Rees Jr. Menurut Menurut buka filmnya agak enak. Albert titik J. Enggak, Albert spasi J titik Ya, udah. Ray S-nya 2. Ray R E Y I S-nya 2 S spasi JR. Kenapa nama orang dengan dulu susah? Junior ini. Iya ya. JR ini kan? Ya. JR kecil. Ada 2 macam kontrol. Otokorek. Koma yaitu personal control Persona. pakai C. Itu garis dijadikan tulisan miring ya. Nanti gampang. Personal control dan social control. Social control ya. Enggak lah kontrol ya. Benar di pandangan orang. Kalau dari buku tuh kayak mana sumbernya? Nanti kalau di sitasi itu kan ada pilih Buat jurnal, artikel gitu kan. Tag-nya yang sendiri, cuman nanti type-nya pilih book gitu. Jadi disuruh dia masukin nama penulis, tahunnya gitu. Titik kan? Home Kontrol, ya titik. Personal control adalah kemampuan Bahasa ini adalah seseorang untuk menahan diri Oke. Koma apa titik? belum sampai titik, agar tidak mencapai kebutuhannya Kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Febri, menurut kau bagus pakai footnote atau body note? Footnote. Iya sih, bisa memang rata-rata kita pakai footnote. Body note agak berantakan. Berlaku di masyarakat ya? Iya. Titik. Kenapa aku ketawa, Feb? Sedangkan social control adalah ini memang secara garis besarnya ini sama kayak apa sih tadi yang aku sebutin di awal? Eksternal. Sama. Cuman tuh dia nggak disebutin kalau personal control itu maksudnya psikologi anak gitu. Ini kan bahasa lama coy. Bahasa lama tuh cuman tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tunggu ya. Apa kita masukin nanti gini? Personal control dan social control sebenarnya hampir sama dengan apa tadi?
eksternal dan faktor faktor internal dan internal. Faktor internal ada segini-gini, faktor eksternal adalah gini-gini, baru kita masuk gitu. Ini engkau ngambil apa aja? Itu ada teori elemen-elemen yang bisa mempengaruhi attachment. Dan teori kelompok kasih sayang. Oh ini yang ini ya, personal ya. Dua-dua itu ya. Luar kan kepercayaan tuh, keterlibatan kan sosial. Coba yang tadi tuh kayaknya masih ada di bawahnya. Apa di sini? Ini enggak sih yang Aki masukin. Teori kontrol sosial berusaha menjelaskan kenakalan Oh itu. di kalangan para remaja. Tapi Di bawahnya aja tak? iya, ini kita pendapat ahli dulu. Tadi dia sampai mana? Social control. Sedangkan social control adalah kemampuan kelompok sosial. Nggak pakai C ya, yang ini sosial biasa. Kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga. Atau ya garing atau enggak? Enggak, garing banget cuy. Atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma Norma? Bentar. Norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif titik. Yang kita bahas di grup kemarin yang untuk uploadnya, cari dulu lah untuk cepat upload. Kalau bisa kok saya mahal. Kita singkatin aja nggak sih, beda harganya dikit doang kok. Kalau di tempat yang kemarin enggak apa namanya, yang lebih dia itu enggak. Kalau ada yang lebih bagus lagi nggak masalah sih. Cari-cari aja dulu. Jurnalnya masih proses parafrase. Oh iya, kalau yang template nih, template jurnal, kan kalau tulisannya tuh ada yang sini dulu, ada kan? Template ada template yang ibu kirim di grup. Oh kita nggak perlu. Ya enggak, kalau kita pakai template itu tulisannya harus itu, nggak boleh ganti time normal. Nggak boleh dong, harus sesuai template, harus sesuai. Tapi kan kita lagi cari 8 jurnal dulu nih. Tapi kalau aku biasa tuh jurnal harus tahu. Cuman biasa tuh bentuknya aja beda. Besar kecilnya. Iya. Kadang dia ada juga yang nggak minta kesimpulan ya kan, ada juga. Itu Jawa Selatan gitu kan nggak ada. Kadang ada juga. Kadang bagus banget.
Apa yang aku cari? Tak ada kuota. Tak ada kuota. Kuotanya gratis WA. Nah ini kita jadi kalau bisa ini kan kita bisa lihat nih ini udah sampai di kalau kalian mau itu pun ada intinya itu oh ini pas praktiknya di office itu nanti kita menggunakan biaya 300.000. Jadi masalah ini gampang lah. Terakhir para perasaan diri awalnya ini gini. Ambil template lah di Google bisa.
Selanjutnya, kami akan membahas bagian-bagian dari jurnal kami. Baik, ini saya akan menjelaskan isi jurnal kami di mana kasus tersebut berjudul analisis bullying yang dilakukan siswa SMP Negeri 2 Cilacap ditinjau berdasarkan kajian kriminologis. Nah, kasus ini mencakup beberapa masa remaja, di mana masa remaja adalah masa pergantian saat anak-anak menuju masa dewasa dan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan mental. Masa remaja tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu masa remaja tahap awal dan masa remaja tahap akhir. Masa remaja tahap awal dimulai dari umur 13 hingga 17 tahun dan kemudian masa remaja tahap akhir dimulai dari umur 17 hingga 18 tahun. Nah, saat masa remaja, secara psikologis, emosi sangat tidak terkendali memang. Lalu, anak-anak remaja ini sangat mudah terbawa perasaan dan kemudian ingin terlihat hebat di mata masyarakat atau teman-temannya. Nah, secara umum, bullying sangat merasakan di mana diartikan sebagai menekan, mengucilkan, menindas, dan lain-lain. Yang kata lain, bullying adalah perilaku tertentu, sedangkan bully berarti orang yang melakukan suatu tindakan. Menurut KBBI, perundungan adalah tindakan yang merasakan secara terus-menerus menimbulkan kesulitan dan kerugian orang lain secara fisik dan psikis. Nah, dalam kasus tersebut, baru-baru ini terdapat kasus yang sangat viral di media sosial, yaitu tindakan perundungan atau pembulian dilakukan oleh siswa SMP Negeri 2 Cilacap di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Menjadi viral di media sosial dalam video berdurasi 4 menit 14 detik. Terlihat adegan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang siswa. Nah, dalam kasus tersebut juga melibatkan beberapa siswa yang mau ikut terjadi atau ikut menyaksikan kasus bullying tersebut. Tapi dalam berita tersebut hanya 2 orang yang menjadi tersangka, yaitu WS dan MK. Nah, MK mengenakan topi hitam yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban, yaitu memberikan pukulan, dorongan, dan tendangan yang mengakibatkan korban mengalami memar-memar di bagian wajah, pundak, dan di bagian belakang telinga. Setelah sampai di rumah, kakak korban bergerak cepat untuk menghubungi Kapolsek setempat melaporkan kejadian bullying tersebut. Nah, berdasarkan pakar psikolog dari RS Elizabeth Semarang, Prabowati Jatonegoro mengatakan bullying dapat terjadi karena sifat anak-anak cenderung ingin eksis dan diakui oleh lingkungan sosialnya. Lalu yang terakhir saya membahas kasus tersebut mengenai penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perilaku bullying yang terjadi di SMP Negeri 2 Cilacap dengan menggunakan teori kontrol sosial, terutama terkait dengan faktor-faktor mendorong remaja tersebut melakukan tindakan. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Lalu data tersebut diorganisir, diproses dan dianalisis guna memberikan gambaran komprehensif yang mengenai masalah yang sedang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam jurnal ini adalah penelitian perpustakaan dengan pengumpulan data melalui buku, jurnal, dan dokumen atau berita lainnya. Kemudian saya akan membahas tentang bagian kronologi bullying yang dilakukan siswa SMP 2 Cilacap. Baru-baru ini telah viral sebuah video perundungan yang dilakukan oleh siswa SMP 2 Cilacap. Dalam rekaman tersebut tergambar siswa yang mengenakan seragam kotak-kotak biru melakukan tindakan perundungan terhadap korban sesama teman mereka. Individu yang menjadi korban perundungan berada dalam satu lingkungan sekolah yang sama, terlihat dari seragam yang sama, baik pada bagian celana maupun kemeja. Dalam video yang diunggah oleh akun tersebut, terlihat adegan pelaku perundungan yang menggunakan topi pada bagian gambar ini. Awalnya, pelaku perundungan tersebut memegang korban hingga menyebabkan terjatuh. Setelah terjatuh, korban diseret oleh pelaku sehingga merasakan rasa sakit akibat bersentuhan dengan pasir di lantai. Sambil masih berada di dalam posisi terjatuh, korban kemudian menerima tendangan keras dari pelaku yang menyebabkan rasa sakit ada terkena tendangan. Meskipun berusaha bangkit,
begitu berhasil berdiri, korban malah mendapatkan tamparan dari pelaku. Akibat tamparan tersebut, korban memegang pipinya dan berusaha mengalihkan badangan agar tidak menimbulkan reaksi kemarahan yang melebihi. Kemudian, namun pelaku tersebut masih mengejar korban sambil melontarkan kata-kata yang kasar dan berusaha menyakitinya lagi. Khawatir akan lebih banyak cedera, korban berupaya menjauh dari pelaku. Sayangnya, saat korban berusaha menjaga jarak, ia malah menerima tendangan yang menghantamnya hingga tersungkur di luar pagar beton di batas lokasi kejadian tersebut. Daripada mendapat pertolongan secara itu, korban justru terus menerima perlakuan kejam dengan ditendang lagi. Ironisnya, teman-teman korban di lokasi kejadian tidak memberikan bantuan, melainkan seolah-olah membenarkan tindakan kejam tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pembahasan dari jurnal kami yang kedua, yaitu bentuk kontrol internal dalam teori kontrol sosial. Nah, dari masalah jurnal kami ini mengaitkannya dengan teori untuk mengontrolnya. Dalam teori kontrol sosial itu ada dua bentuk, yang pertama internal dan eksternal. Saya akan membahas terkait teori internalnya. Berdasarkan teori kontrol sosial dalam salah satu buku kriminologi, Albert J. Rees membedakan dua bentuk kontrol, yaitu kontrol personal dan sosial. Kontrol personal merujuk pada kemampuan individu untuk menahan diri atau mewujudkan kebutuhan agar tidak melanggar norma-norma yang ada. Dan ada juga beberapa pendapat dari ahli yang lain, yaitu Walter Reeves. Akan tetapi, kedua orang tersebut ini sama-sama membahas bahwa kenakalan remaja ini dipengaruhi oleh faktor diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Jika kita kaitkan dari berita kita, maka Wakapolresta menyatakan bahwa pelaku yang melakukan perundangan ini menjabat sebagai ketua geng basis. Basis ini seperti nama gengnya itu, jadi kayak barisan siswa. Nah, ternyata pelaku ini kesal karena korban ini mengaku sebagai anggota dari gengnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa pelaku ini melakukan perundungan karena tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan terjerumus pada emosinya secara pribadi. Pelaku berusia 15 tahun, yang artinya ia masihlah remaja yang masih dalam tahap perkembangan dan belum bisa mengendalikan dirinya. Salah satu pakar psikolog di RS Elizabeth menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa remaja itu punya kecenderungan ingin diakui, ingin menjadi jagoan. Mereka melakukan bullying, kebanyakan tak sadar melakukan perbuatannya salah. Nah, cara untuk diakui mereka ini salah. Dalam konteks ini dapat kita ketahui bahwa remaja menunjukkan tingkat kendali diri yang kurang baik. Pelaku atau MK sebagai pelaku dari perundungan dari RF, tindakan yang dilakukan MK ini bersifat impulsif dan tidak mempertimbangkan konsekuensi yang akan timbul, baik bagi dirinya maupun korban dari perundungannya. Perilaku perundungan ini mencerminkan kurangnya kapasitas empati dari pihak MK atau pelaku. Hal ini dapat kita lihat dari rekaman video di mana MK terus berusaha melakukan kekerasan terhadap korban. Bahkan saat korban jatuh dan berusaha bangkit, MK tidak menunjukkan kepeduliannya sama sekali atau rasa kasihan terhadap korban. Yang jelas terlihat di berita, ia justru merasa puas dengan tindakannya. Dalam teori ini, alasan MK melakukan perundungan itu dikarenakan korban mengaku sebagai anggota geng, seperti saya jelaskan tadi. Tapi bukannya menyelesaikan masalah dengan cara berkomunikasi dengan baik atau cara-cara yang lebih positif, MK justru menggunakan kekerasan. Selain tidak memiliki kontrol diri dan empati, perilaku MK dalam menyelesaikan konflik ini menunjukkan bahwa ia memiliki kekurangan dalam mengontrol dirinya. Maksud ia tidak memiliki kemampuan
Maksudnya, ia tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain secara baik. Jadi berdasarkan kasus yang kami angkat ini, dalam pandangan teori kontrol sosial internal, dapat kita ketahui bahwa pelaku ini tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Berdasarkan kontrol sosial internal, maksud dari internal ini adalah si MK ini karena dia masih remaja, dia tuh tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak bisa melawan emosi sesaatnya dan melampiaskannya secara tidak baik. Padahal kan ada cara yang lain nih. Tapi kembali lagi bahwa ia ini masih remaja. Tahap usia MK yang 15 tahun ini masih tahap remaja awal. Yang artinya di tahap remaja awal itu mereka kurang bisa untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Mereka juga dipengaruhi dengan kepribadiannya dan lingkungan sekitarnya. Jadi sampai situ saja untuk terkait kontrol internal dalam kasus yang kami angkat di jurnal ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan salah satu teori kontrol sosial yang tamatnya sebelumnya kalau saya menjelaskan tentang kontrol internal. Sekarang saya akan menjelaskan bentuk dari kontrol eksternalnya. Berdasarkan kasus perundungan atau bully yang dilakukan oleh siswa SMP 2 Cilacap dengan pelaku MK, selain faktor internal atau personal control, kami mengetahui bahwa lingkungan sekitar atau lingkungan sosial sekolah juga menjadi faktor dari kejahatan ini dapat terjadi. Alasan MK melakukan perundungan karena ia kesal terhadap saat FRF mengaku menjadi anggota gengnya kepada sekolah lain. Akan tetapi, berdasarkan tingkah laku MK, ia tidak mencerminkan pertemanan yang sehat, yang dimana ia menjadi ketua geng yang disebut basis. Sekelompok atau geng di sekolah mempunyai pengaruh cukup besar untuk terjadinya perundungan. Geng memiliki konotasi negatif mengacu pada sekelompok anak muda yang sering berkumpul bersama dan terlibat dalam kegiatan tersebut seperti pertikaian dan salah satunya juga perundungan ini. Anggota geng biasanya menggunakan pengaruh dari kelompok untuk mendominasi atau bahkan mengancam siswa lain, walaupun tidak semua sekolah melakukan kegiatan yang buruk, akan tetapi banyak geng yang melakukan tindakan buruk. Berdasarkan kasus MK yang melakukan perundungan, kami mengetahui bahwa alasan tindakan kejahatan ini terjadi tidak lepas dari pengaruh lingkungan sosial di sekolahnya. Dengan terciptanya geng di sekolah dapat merugikan siswa-siswa yang tidak menjadi bagian kelompok dari geng tersebut. MK merupakan ketua dari geng di sekolah yang disebut basis. Dapat diketahui bahwa pengaruh sosial di sekolahnya menjadi salah satu faktor ia melakukan tindak kejahatan, yaitu perundungan itu, dengan menjadi ketua geng yang membawa dampak negatif bagi lingkungan pertemanannya. Jadi di sini kalau dari faktor eksternalnya, MK ini sebagai ketua geng ini memberikan dampak negatif bagi teman-teman anggota gengnya, karena bikin jadi konotasi geng itu semakin buruk di mata di mata masyarakat umum. Jadi perlunya kontrol sosial bagian eksternal ini juga perlu diterapkan pada siswa-siswa baik SD, SMP, SMA agar tidak terjadi kembali kasus perundungan atau bully ini di sekolah-sekolah di Indonesia. Jadi berdasarkan kajian jurnal yang kami teliti ini, salah satunya teori kontrol sosial dalam bentuk eksternalnya ini terjadi karena RF ini membentuk geng yang membuat pengaruh buruk di lingkungan sekolahnya hingga terjadi
kasus bullying ini? Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kasus jurnal kami, yaitu tindakan bullying yang dilakukan oleh siswa SMP 2 Cilacap. Tindakan bullying ini merupakan tindakan kriminal. Nah, menurut teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Walter Randles, kenakalan remaja ini disebabkan oleh interaksi antara dua jenis kontrol, yaitu kontrol internal dan kontrol eksternal. Adakah pandangan dari Albert juga menyoroti dua bentuk kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Dalam pandangan teori kontrol sosial internal atau personal kontrol, MK tidak dapat mengatasi dorongan pribadi dari dalam dirinya. Ini juga dapat dilihat dalam tiga hal, yaitu MK memiliki kontrol diri yang rendah sehingga melakukan tindakan yang impulsif. MK juga memiliki empati yang rendah sehingga melakukan tindakan sehingga tidak merasa kasihan pada korban yang kesakitan. Bahkan di akhir video ia disuruh berpose atau bergaya yang terlihat puas dengan aksinya itu. Selanjutnya MK juga memiliki kontrol sosial yang rendah karena MK menyelesaikan masalahnya bukan dengan cara yang positif. Ia justru menggunakan kekerasan. Nah, berdasarkan kasus ini, jika dilihat dari kontrol sosial, faktor utama yang menyebabkan kasus ini terjadi adalah kontrol internal. MK juga merupakan remaja berusia 15 tahun dan menjadikan ia sulit untuk mengontrol dorongan dalam dirinya dan bertindak secara impulsif. Sedangkan kalau dalam pandangan teori kontrol sosial eksternal atau sosial kontrol, MK ini melakukan tindakan kejahatan tersebut dikarenakan pengaruh dari lingkungan sosial di sekolahnya, yaitu dengan menjadi ketua dari geng. Nah, untuk saran dari kasus yang kami ambil ini, dengan meningkatnya kejadian perundungan terutama di lingkungan sekolah di Indonesia, saat ini terlihat bahwa MK ini masih usia 15 tahun, sedang mengalami fase awal remaja. Nah, pada masa ini ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam berbagai aspek hidup seringkali terjadi. MK juga masih dalam pencarian jati diri pada masa ini. Statusnya juga masih belum jelas sehingga dapat melakukan tindakan tersebut. Dari bullying yang dilakukan pada teman satu sekolahnya menunjukkan perilaku edukasi lebih terhadap bullying. Lingkungan sekolah juga serta orang tua harusnya saling bekerja sama agar MK ini atau remaja-remaja lainnya tidak melakukan kenakalan remaja atau bullying, karena tindakan tersebut merupakan tindakan negatif. Upaya yang harus dilakukan oleh sekolah adalah penyuluhan terhadap tindakan bullying dan juga memaparkan dampak yang mereka dapatkan jika menjadi pelaku. Sekolah juga harus memberikan konseling kepada siswa-siswa untuk membantu perkembangan sekolahnya. Terus untuk melihat apakah hal tersebut membawakan dampak negatif bagi lingkungan sekolah. Selanjutnya, untuk orang tua juga harus memperhatikan lingkungan pertemanan yang ada di sekitar anak-anak mereka, agar mereka tahu kalau anak mereka itu bukanlah korban bullying atau pelaku. Nah, dengan cara mengobrol terkait keseharian anak-anak di luar rumah. Sekian, terima kasih.